Salah satu korbannya yang bernama Daisy ini yang masih berumur 18 bulan loh. Pria ini merupakan pedofil kelas kakap yang gak cuma memperkosa gadis-gadis cilik guys. Dia juga menyiksa mereka demi para pelanggannya di dark web. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. So today, aku akan membahas tentang salah satu situs yang ada di dark web. Nah, kalian pasti udah nggak asing kan dengan istilah dark web. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang dark web itu, aku jelasin ya. Kalau dark web ini kayak dunia bawah tanahnya internet guys. Jadi di dalam dunia internet itu ada 3 kategori. Yang pertama ada surface web. Nah, ini merupakan situs web yang dapat diakses oleh semua orang, kayak kalau kalian lagi searching di Google gitu. Yang kedua yaitu deep web, yaitu situs web yang memuat tentang data kepemilikan yang hanya dapat diakses oleh orang-orang atau sekelompok orang yang punya akses aja guys. Contohnya kayak internet yang ada di dalam sebuah perusahaan, publikasi yang berbasis dengan langganan atau berbasis dengan data akademik dan juga pemerintahan. Nah, yang ketiga ini adalah dark web guys, lapisan paling dalam dari internet. Yang situs ini hanya dapat diakses melalui jaringan tertentu. Walaupun dark web ini banyak yang tahu, tapi untuk menembus masuk ke situs itu bukanlah hal yang mudah guys. Nggak sembarang orang bisa karena banyak situs dan forum di dark web yang hanya memberikan akses kepada pengguna yang dipilih secara ketat. Nah, biasanya pengguna ini juga diharuskan untuk menyelesaikan beberapa tugas dari administrator. Adanya dark web ini menyediakan sarang bagi para pelaku cybercrime untuk melakukan aksinya guys. Dark web ini banyak disalahgunakan oleh beberapa orang. Dan studi ini menunjukkan bahwa 80% pengguna dark web berkaitan dengan pedofilia. Sisanya digunakan untuk berjualan barang-barang ilegal, konten pembunuhan, forum-forum rahasia, dan masih banyak lainnya. Nah, yang akan aku bahas di video kali ini adalah salah satu video dari situs dark web yang berjudul Daisy Destruction. Sebuah video yang dibuat pada tahun 2012, yang awalnya video ini tuh cuma dianggap kayak urban legend aja guys. Orang-orang pada menolak buat percaya sama video ini, karena nggak mungkin banget nih ada manusia yang tega berbuat sekeji itu sama anak kecil. Bahkan aksinya ini direkam dan dijual di situs dark web loh. Saking kejinya, seorang polisi senior yang sempat menangani kasus ini sampai menangis loh setelah melihat videonya. Tapi kenyataannya video ini beneran ada dan bukan rekayasa guys. Video mengerikan ini tentang 3 anak perempuan yang disiksa secara seksual. Nah, yang membuat orang-orang gak mau percaya dengan video ini adalah karena salah satu korbannya yang bernama Daisy ini yang masih berumur 18 bulan loh. Bayangin guys, masih 18 bulan, masih bayi loh itu. 2 korban lainnya bernama Cindy dan Lisa, yang masing-masing berumur 11 tahun dan 12 tahun. Ada satu adegan yang diceritakan oleh Vice yang menunjukkan bahwa Daisy ini lagi menangis dan menjerit-jerit nih digantung terbalik dan diikat kakinya sambil dianiaya sama wanita bertopeng. Aku sendiri juga nggak berani untuk nonton video ini, karena videonya juga nggak akan aku masukin di sini guys. Karena cuma baca inti dari video ini aja udah bikin aku sedih dan jengkel guys. Kalian juga nggak usah nyari-nyari ya video ini di mana, karena kemungkinan besar videonya juga udah di take down dari internet. Nah, orang sinting yang bikin video ini bernama Peter Scully. Dia ini berumur 60 tahun dan berasal dari Australia yang pindah ke Filipina. Kemudian di Filipina dia membuat sebuah jaringan dark web pelecehan seksual anak. Pria ini merupakan pedofil kelas kakap yang gak cuma memperkosa gadis-gadis cilik guys. Dia juga menyiksa mereka demi para pelanggannya di dark web. Sebelum dia pindah ke Filipina, ternyata Peter Scully ini pernah melakukan penipuan real estate dan pasar saham sebesar 2 juta US dollar dan pernah melakukan lebih dari 100 kejahatan pajak. Wah, emang problematik nih orang. Nah, awal mula dia menjadi pedofil adalah ketika dia bertemu dengan seseorang pekerja seks yang masih berusia 14 tahun nih, bernama Carmen Ann Alvarez. Dia ini tinggal di jalanan guys. Kemudian Peter Scully ini mengadopsi Carmen untuk menjadi pacar remajanya dia.
dan memberinya nama baru yaitu Angel. Awalnya Angel ini dijadikan budak seksnya Peter nih, tapi lama-kelamaan si Angel ini malah menjadi partner in crime-nya dia guys. Nggak sampai sini aja guys, Peter ini mulai mencari pekerja seks yang masih remaja lagi untuk dijadikan partner sekaligus pacarnya bersama dengan si Angel. Kemudian dia bertemu dengan Liesl Margola Castana dan mengganti namanya menjadi Lovely. Mereka membantu Peter untuk mencari anak-anak perempuan di jalanan dari para keluarga kurang mampu. Dengan cara menjanjikan keluarganya akan dikasih makanan, uang, bahkan si anaknya ini bakalan disekolahin lagi. Atau bahkan dengan cara diculik. Nah, Peter sekali dengan kedua pacarnya kemudian menetap di kota Malay Balay dan disitulah mereka memproduksi video-video penyiksaan anak. Bahkan Peter sekali ini mengoperasikan website yang isinya pornografi anak. Nah, dari situlah Peter sekali ini akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kumpulan video-video yang mereka buat dijual dengan harga 10.000 US dollar atau kalau yang dirupiahin lebih besar dari 150 juta rupiah loh guys. Yang bikin aku nggak habis pikir itu, kok ada orang di belahan bumi ini yang mau membeli video itu ya? Dengan harga yang semahal itu juga. Nah, karena video Desi Destruction ini beredar di publik, polisi kemudian mencari nih keberadaan Peter dan menangkapnya di Filipina pada 20 Februari tahun 2015. Menurut kepolisian, korban dari Peter sekali ini mencapai 75 anak guys. Dan Peter dijatuhi hukuman seumur hidup. Harusnya sih hukuman mati ya, tapi sayangnya hukuman mati udah lama dihapus dari hukum di negara Filipina sejak tahun 2006. Terus gimana dong dengan kondisi Daisy, Cindy, dan Liza? Daisy dan Liza ditemukan polisi dalam keadaan masih hidup guys. Tapi naasnya Cindy ini nggak bisa diselamatkan. Menurut kesaksian pacarnya Peter, Cindy ini bahkan disuruh untuk menggali kuburannya sendiri sebelum dicekek hingga tewas oleh Peter guys. Bener-bener sakit ya si Peter ini. Nah guys, dari video kali ini kita bisa tahu ya kalau ternyata ada loh orang yang sekeji itu di dunia ini. Dan bahkan mungkin masih ada banyak lagi nih orang-orang di luar sana yang seperti Peter ya. Tapi sih aku berharapnya nggak akan ada ya orang yang seperti Peter ini. Nah, kejadian ini mengingatkan kita semua untuk selalu aware sama lingkungan sekitar guys. Apalagi buat kalian yang punya anak perempuan atau punya adik perempuan. Tolong dijaga dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi akhir-akhir ini kan lagi banyaknya kasus penculikan anak di Indonesia. Oke, sekian dulu ya guys video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Aku Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!